Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan jamaah salat Jumat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kesehatan, kesempatan serta nikmat istiqamah dalam Islam. Alhamdulillah kita semua sempat melaksanakan ibadah kita tepat yang mubarak ini di dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita yang sholat Jumat secara berjamaah. Salam dan selamat tanpa lagi kita kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang dulu sebagai baginda rahmatan lil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita mempersilahkan Pak Mahfud untuk naik mimbar dari Pengurus Masjid Baitur Rahman untuk Masjid Baru yang menyampaikan beberapa penyampaian. Laporan keadaan Masjid Baitur Rahman untuk Masjid Baru. Seluruh Masjid Baitur Rahman untuk Masjid Baru sampai dengan Jumat tanggal 22 Desember 2023 alhamdulillah sebesar Rp20.350.000 Rp20.350.000. Sedangkan termasuk dari Jumat yang lalu sampai dengan hari ini isi pada Jumat tanggal 22 Desember 2023 alhamdulillah sebesar Rp1.270.000. Rp1.270.000. Sedangkan isi kota amal karya alhamdulillah sebesar Rp210.000. Sehingga pemasukan dari Jumat yang lalu sampai dengan alhamdulillah sebesar Rp21.835.000. Sehingga pengeluaran dari Jumat yang lalu sampai dengan hari ini pengeluaran rutin Rp150.000, jadi imam Jumat Rp100.000, biaya kebersihan Rp120.000, kemudian pembuatan stiker papan peringatan Rp150.000 dan kebersihan Rp100.000, sehingga pengeluaran dari Jumat lalu sampai dengan hari ini sebesar Rp1.020.000. Dengan demikian, saldo kas Masjid Baitur Rahman sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 alhamdulillah sebesar Rp20.815.000. Rp20.815.000. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2023 Pengurus Masjid menerima sumbangan dari Nyonya Muhammad Salih dari Masjidnya. Nyonya Muhammad Salih dari Masjidnya merawat dengan Dr. Wahid Sudirah sebesar Rp250.000. Dengan demikian fasilitas Masjid Baitur Rahman untuk Masjid Baru sampai dengan hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp20.815.000 ditambah dengan Rp250.000 sehingga menjadi Rp21.065.000. Rp21.065.000. Insya Allah yang akan bertindak khotib hari ini Jumat tanggal 29 Desember 2023 ialah yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Amir SPDI MPDI. Bapak Ustaz Ahmad Amir SPDI MPDI. Sedangkan Imam tetap Masjid Baitur Rahman Bogor Masjid Baru, Saudara Mufti Hayat, sedangkan muadzin Saudara Ismail Mahmud Bedurung. Waktu Jumat hari ini yaitu pada pukul 12
lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Berhubung karena waktu sudah masuk pada muazzin silakan azan dan kepada Bapak Khatib dipersilakan dengan hormat untuk naik mimbar. Sekian terima kasih wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي لا حول ولا قوة إلا بالله.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbu fi qaum fa huwa minhum. Hadis riwayat Ahmad. Shadaqallahul adzim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi diperpanjang umur kita di Jumat berkah ini. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kemerdekaan. Subhanallah. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku kutambahkan, namun jika engkau ingkar asal pusatku. Pandai-pandailah kita mensyukuri nikmat. Bagaimana saudara kita di Palestina dibombardir, setiap hari nyawa berlimpah, rakyat sipil, anak bayi korban. Alhamdulillah. Setiap menit, setiap hari ada dentuman penuh bom. Syukur kita, masih syukur kita. Semoga mereka semua syahid insyaallah. Perbanyak amalan kita, ibadah kita, ketakwaan kita. Karena kita tidak tahu umur kita sampai ini. Nabi kita 63 tahun. Apa bekal kita? Hanya amalan dan ibadah kita. Tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita agar kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Lalu kita panjatkan salawat dan taslim atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala yang mengajarkan kita yang hak, yang batin, jalan yang benar, jalan yang salah, jalan ke surga, jalan ke neraka melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmah. Bacaan Al-Quran merupakan syafaat dan rahmat yang membaca. Satu-satunya bacaan yang bisa menyelamatkan kita siksaan kubur dan api neraka. Tak lupa kita di Jumat berkah ini perbanyak salawat. Satu kali kita bersalawat 10 rahmat. Siapa yang mau balas pahala kita? Hanya kita malas berzikir. Banyak istighfar, banyak salawat. Nabi dijamin masuk surga tetap beristighfar. Apatah lagi kita selalu hilang dosa, lupa. Seharusnya kita lebih banyak istighfar, doa, tak salawat.
Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momen-momen pesta demokrasi dan akhir tahun, awal tahun. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai pemimpin yang adil. Jadi surga yang mau mencari mana pemimpin yang adil. Waktu di dunia dulu dia memimpin, minimal kepala rumah tangga, minimal pimpin dirinya sendiri. Akan dimintai pertanggungjawaban kita masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti di hadapan Allah di hari kiamat. Makanya kita pilih pemimpin yang siddiq, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong atau balik-balik. Nabi kita sama perkataan dan perbuatan. Ia siddiq, ia tabligh, menyampaikan agama ini. Agama rahmatan lil alamin. Bayangkan, kita tidak pernah bertemu dengan kekasih Allah Rasulullah, tapi sekarang pengikutnya kurang lebih 2 miliar. Padahal kita tidak pernah berjumpa, tapi kita selalu bersalawat. Kita beriman kepadanya. Ini terus berkembang. Inilah takdir menyampaikan agama. Dia amanah. Pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, pemimpin pasukan. Subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ada bid'ah akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Inilah contoh pemimpin yang adil. Dan ia cerdas, fatona. Subhanallah. Inilah ciri-ciri pemimpin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, apa kembali kriteria syaratnya pemimpin yang amanah yang adil?" Rasulullah menjawab, "Kelak nanti hamba-Ku tidak tersentuh dari api neraka. Pemimpin tidak tersentuh dari api neraka. Kita semua pemimpin rumah tangga, pemimpin diri kita yang mempunyai sifat al-hayyin, tenang jiwanya, mengambil keputusan, meminta petunjuk dulu dari Allah. Ia tahajud, ia salat hajat, tidak membenturkan antara rakyat dengan pasukan. Dengan apa? Al-hayyin. Yang kedua, al-layyin, lemah lembut. Dia berbicara dengan rakyatnya, umatnya, lemah lembut hati. Subhanallah. Begitulah Rasulullah. Begitulah pemimpin yang adil yang dirindukan surga. Dia al-qarib, tawadu, rendah hati, menerima usulan, jangan otoriter. Alhamdulillah, subhanallah. Ini al-qarib, tawadu. Rasulullah orangnya tawadu. As-sahl, yang keempat adalah sahl. Belum orang minta tolong dia sudah menolong. Suatu saat kita juga susah, siapa yang mau menolong kita? Tapi ketika kita menolong, insya Allah suatu saat kita butuh pertolongan akan ditolong. Subhanallah. Inilah yang tidak tersentuh oleh api neraka. Al-hayyin, al-layyin, al-qarib, as-sahl. Ditambah tadi as-siddiq, at-tabligh, amanah, faton. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu. Inilah Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin. Nabi kita cucu. Inilah figur terbaik di dunia saat ini. Michael Fallon menempatkan Rasulullah pada urutan pertama, pemimpin yang adil. Padahal dia orang kafir. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini marah dengan suap menyuap. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil.
wa tudallu biha ilal hukam. Al-Baqarah 188. Jangan kamu suap menyuap, jangan kau memakan makanan yang haram yang tidak jelas. Wa tudallu biha ilal hukam. Jangan kamu menyuap hakim. Al-Baqarah 188. Ini musimnya sekarang. Hati-hati. Nabi mengatakan yang disuap menyuap haram, dosa. Beberapa ayat dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan Al-Baqarah 188. Jangan kamu suap menyuap. Hati-hati. Jangan sampai jadi bahan api neraka nanti di hari kemudian. Karena kita akan mempertanggungjawabkan sedikit pun perbuatan kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada CCTV kita, ada chip. Nanti akan ditampilkan nanti di hari kiamat. Perbuatan kita masing-masing, mulai lahir sampai meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya. Tasabuh man tasabuh di kaum bahwa minhum. Jangan kamu menyerupai dengan kaum yang lain. Coba kita lihat sejarah. Kaum Majusi penyembah yang membakar petasan, banyak saudara kita, banyak anak-anak kita. Padahal itu ajaran manusia, ajaran orang kafir. Hanya kembali mudaratnya kecelakaan pada diri. Banyak yang korban, berdarah, terbakar, rumah kebakaran. Ini karena dilarang. Kaum Yahudi meniup trompet. Padahal lebih baik kita beli makan. Masih banyak saudara kita butuh makanan dan minum. Kita sedekahkan, infakkan yang membutuhkan. Kaum Majusi, kaum Yahudi, kaum yang Nasrani membunyikan lonceng. Ini orang Nasrani. Alhamdulillah. Ini marah, ini muklis. Besok atau lusa tahun baru ini banyak saudara kita, anak kita, tetangga kita yang tersambung ikut-ikutan pada agama yang lain, pada agama orang kafir. Alhamdulillah subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu juga memisahkan kita. Kita terbatas di mimbar, terbatas di tempat pekerjaan, terbatas di sekolah, terbatas di dunia. Jadi merugilah manusia, sama pahalanya yang lalu dengan yang datang. Makanya turun ayat wal asr. Wal asr. Demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Manusia banyak yang merugi. Allah jawab, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali hambaku yang beriman, beramal saleh, nasihat dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Sabar dalam ujian, sabar dalam musibah, bersyukur ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Tidak ada jalan kita taubatan nasuha. Taubat kita. Berbanyak amalan ibadah kita. Kita tidak tahu besok lusa di saat umur kita sampai di mana. Bisa sebentar, bisa besok. Kita tidak tahu. Berbanyak rukun tak, sujud tak. Istiqamah salat fardu dan salat sunnah. Karena yang pertama-tama yang dihisab nanti adalah pahala salat tak, sambayan tak, sambayan. Ketika pahala sholat kita diterima, insya Allah ikut semua sedekah, silaturahim, bacaan Al-Quran tak, umroh tak, haji tak. Tapi kalau pahala sholat kita tertolong, alhamdulillah subhanallah. Berat sakaratul maut, berat di alam kubur, berat di padang mahsyar, berat melewati jembatan siratal mustaqim. Apa benar?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu. Oleh karena itu akhir tahun mari muhasabah, evaluasi diri, muraqabah. Kira-kira banyak amalan kita atau dosa kita hanya kita yang tahu dengan Allah. Semoga kita mendapatkan nanti pemimpin yang adil, menjadikan negara kita, kampung kita ini baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Insyaallah. Amin. Dan insyaallah kita memperbanyak timbangan amalan kita nanti ketika husnul khatimah. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amara bil jahdi wal ihtisabi lillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha mastata'tum wasaru ila maqdati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amara bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bil malaikati musabbihati bi qudusi wa qala ta'ala fi kitabil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tashkurun. Wazkurullahal azim yazkurkum wa yastajibu lakum wa la zikrullahi akbar.